Pernah nggak sih kamu panik waktu mau wudhu tapi air keran tiba-tiba mati? Nah, tenang aja. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas solusinya. Kita bakal kenalan sama 7 jenis air suci yang bisa jadi penyelamat kita di saat-saat darurat, tentunya sesuai dengan syariat Islam. Oke, kita mulai dari skenario yang kayaknya hampir semua dari kita pernah alamin deh. Coba bayangin, azan udah kedengeran, kita udah siap-siap mau sholat, tapi pas keran diputar, yang keluar cuma angin. Nggak ada air sama sekali. Pasti pernah kan ngerasain momen panik kecil kayak gitu? Otak langsung muter. Waduh, terus wudhu pakai apa nih? Ini bukan cuma soal sepele loh, tapi ini menyangkut ibadah kita yang butuh solusi cepat dan, yang paling penting, tepat. Dan di saat itu juga, macam-macam pertanyaan muncul di kepala. Air hujan yang kebetulan lagi turun, boleh nggak ya dipakai? Atau misal lagi liburan di pantai, apa bisa kita pakai air laut? Nah, jawaban buat pertanyaan-pertanyaan ini krusial banget. Soalnya ini yang menentukan sah atau enggaknya wudhu dan sholat kita nanti. Nah, buat ngejawab semua kebingungan tadi, ada satu konsep kunci yang wajib kita pegang. Ini dia dasarnya. Namanya air mutlak. Jadi, apa sih air mutlak itu? Intinya ada 2. Gampang kok. Pertama, air itu sendiri harus suci. Dan yang kedua, yang paling penting, air itu harus bisa menyucikan benda lain. Gampangnya, ini tuh air murni yang datang langsung dari alam, entah itu dari langit atau dari perut bumi. Terus, ada berapa jenis air yang masuk kategori super ini? Menurut para ulama, jumlahnya ada 7. Yap, ada 7 sumber air yang bisa kita andalkan buat bersuci. Dan biar gampang kita ingat, kita sebut aja mereka 7 geng air suci. Keren kan? Yuk kita kenalan satu persatu sama anggota geng ini. Geng, ini kita bagi jadi 2 tim ya. Tim yang pertama adalah tim air dari bumi. Sesuai namanya, ini adalah air-air yang sumbernya keluar langsung dari tanah. Benar-benar kekuatan suci dari dalam bumi. Anggota pertamanya adalah air sumur, si penyelamat sejati. Kalau air PM lagi ngambek, dialah pahlawannya. Apalagi buat yang di rumahnya masih ada sumur timba atau pompa ya. Aturannya simpel banget. Air sumur ini sah dipakai selama 3 hal ini nggak berubah. Warna, bau, atau rasanya. Selama nggak ada perubahan aneh gara-gara kecampur najis, airnya 100% aman dan sah buat dipakai. Lanjut ke anggota kedua tim bumi, air sungai. Nah, ini solusi praktis banget kalau kita lagi di alam, misalnya pas lagi camping atau hiking di dekat aliran sungai. Enaknya air sungai itu kan dia mengalir terus ya, jadi secara alami dia bantu bawa kotoran pergi. Tapi ada tips penting nih, tetap usahain cari bagian sungai yang airnya paling jernih dan kelihatan bersih. Jauh dari kemungkinan polusi. Berikutnya, air laut. Wah, ini nih yang sering bikin orang ragu. Gara-gara rasanya asin, banyak yang mikir, emang boleh ya buat wudhu? Jawabannya ada di sini, dan ini tegas banget. Langsung dari hadis Rasulullah SAW yang maknanya air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Jadi, tidak perlu ragu lagi, 100% sah. Anggota terakhir dari tim bumi adalah sang jawara kemurnian air. Air mata air. Ini tuh air super segar yang keluar langsung dari celah-celah bebatuan yang biasanya kita temuin di pegunungan. Gimana statusnya? Udah pasti yang paling murni. Kenapa? Karena dia udah kesaring secara alami lewat bebatuan, jadi airnya jernih dan seger banget. Jelas, ini sangat baik dan sah buat bersuci. Oke, 4 anggota dari tim bumi udah kita kenali semua. Sekarang kita beralih ke tim kedua yang sumbernya langsung dari atas. Kita sambut tim air dari langit. Anggota pertama tim langit ya udah pasti air hujan. Ini adalah berkah yang turun langsung buat kita. Dan ya, ini jawaban pasti buat pertanyaan di awal tadi. Wudhu pakai air hujan itu boleh banget. Pada dasarnya, air hujan itu suci. Tapi ada catatannya nih. Yang penting adalah cara kita menampungnya. Pastikan wadahnya bersih. Kalau mau nampung dari talang air di atap, pastikan juga atap dan talangnya bersih dari kotoran. Biar air yang kita tampung tetap murni. Nah, buat melengkapi geng kita, ada 2 anggota terakhir yang bisa kita sebut si kristal. Air embun dan air salju atau es. Mungkin di Indonesia kita jarang banget pakai ini ya, tapi status hukumnya sama-sama suci loh. Masing-masing punya catatan kecil. Air embun yang nempel di daun-daun pas pagi hari, itu suci. Tantangannya cuma satu, ngumpulinnya tuh loh susah banget biar cukup buat wudhu. Kalau air salju atau es, sama, suci juga. Tapi syaratnya ya harus dicairin dulu sampai jadi air, baru deh bisa dipakai. Oke, ketujuh anggota geng air suci udah kita kenal semua nih. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir yang gak kalah penting, aturan emasnya. Kapan sih air yang tadinya suci bisa kehilangan statusnya?
tabel ini ngejelasinnya dengan simpel banget. Jadi ada 3 kondisi. Pertama, kalau airnya kecampur hal-hal alami kayak tanah atau lumut, statusnya tetap suci, aman. Kedua, kalau kecampur benda suci lain, misalnya kopi, teh, atau sabun, airnya jadi suci tapi tidak bisa menyucikan. Artinya, airnya bersih buat diminum, tapi nggak bisa dipakai buat wudhu. Dan yang ketiga, kalau sampai kecampur benda najis, ya udah status sucinya hilang total. Sebagai penutup, coba deh kamu renungin. Dari 7 jenis air yang udah kita bahas tadi, kira-kira mana yang paling mungkin kamu temuin dan gunain pas lagi darurat di lingkunganmu? Dengan tahu pilihan-pilihan ini, kita jadi lebih siap dan tenang. Jadi ibadah pun bisa tetap jalan lancar, apapun kondisinya.